السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الهدى، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فهمنا في القرآن الكريم، اللهم فهمنا في الأحاديث النبوية، اللهم فهمنا في كتب أساتذتنا وعلمنا من لدنك علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keistiqomahan ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tersampaikan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriyah-zuriyahnya, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'in, dan para penerus riwayatnya. Mudah-mudahan kita pun sebagai umatnya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, manusia merupakan makhluk yang istimewa dengan segala perangkat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perangkat keras yang berupa jasad maupun perangkat lunak yakni akal dan hati. Semua perangkat tersebut senantiasa memiliki tujuan dan kemanfaatan bagi tubuh manusia itu sendiri. Semua perangkat tentu harus dijaga dan dilestarikan sebaik-baiknya. Karena jasad ini, akal ini, hati ini, jika tidak dijaga maka akan rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana salah satu hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadirin, hati dalam Islam merupakan perangkat lunak yang mempengaruhi perangkat keras yakni jasad kita. Sehingga apa yang terjadi pada hati maka akan berdampak pada jasad pula. Jika hati baik, maka baiklah anggota badan yang lain. Jikalau hati yang rusak, maka rusak pula yang lainnya. Berbicara masalah hati, mari sama-sama kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh salah satu ulama yakni Imam Basri
Imam Bishr Yu'an dalam kitab Nasul Ibad dalam makalah yang ke-12 bahwasanya Imam Hasan Al-Basri berkata, inna fasadal qulubi an syitati asya'a. Sesungguhnya rusaknya hati itu bermula dari 6 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah yuznibuna birraja'it taubat, yakni berbuat dosa dengan berharap taubat. Sekali lagi, yang pertama adalah berbuat dosa dengan berharap taubat, dengan berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Terkadang kita terjebak dengan kekhilafan, dengan kealpaan kita sebagai manusia. Muncul lintasan di pikiran bahwa akan ada waktu Allah Maha Pengampun. Akhirnya pikiran tersebut memotivasi bahwa dengan berbenah diri, memperbaiki diri, maka Allah akan mengampuni. Ya, memang benar. Betul bahwa Allah memaafkan atas segala macam kekhilafan, kesalahan kita. Namun hati-hati hadirin, jangan sampai membuat kita lengah. Tentunya di mana kematian adalah perkara gaib yang memang kita tidak mengetahuinya. Artinya adalah saat kita berbuat dosa bukan berarti kita sebebas-bebasnya berbuat kesalahan dan berharap umur panjang, berharap akan ada waktu nanti untuk bertaubat. Artinya orang tersebut sedang meremehkan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah 6 perkara yang hati ini akan rusak, yakni wa ya'lamunal ilma wa la ya'lamun. Belajar namun apa yang dipelajari tidak ada upaya untuk mengamalkannya. Tentu ini menjadi perhatian bersama. Kita belajar sejak dahulu dari TK, SD, SMP, SMA, pesantren, bahkan sampai perguruan tinggi. Kita sama-sama mengevaluasi diri. Sejauh mana pengamalan yang kita lakukan dari mula kita menuntut ilmu sejak dini hingga sekarang. Dalam kitab Ta'limut Ta'alim dikatakan bahwasanya yang baik itu bukanlah ilmu yang banyak, tetapi ilmu yang sedikit tapi langsung diamalkan. Hadirin, yang ketiga, rusaknya hati itu dikarenakan wa iza amilu la yakhlisun. Beramal namun tidak ikhlas. Betapa banyak amal yang sia-sia karena tidak disertai dengan keikhlasan. Lalu apa itu ikhlas? Imam Al-Qusairi menyampaikan bahwa ikhlas adalah seseorang yang berlaku taat semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena sesuatu yang lain berupa berpura-pura karena makhluk ingin dipuji atau makna yang tidak murni untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah indahnya, alangkah baiknya dan berlimpah manfaat jika semua yang kita lakukan murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Yakni seseorang yang mengonsumsi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tetapi dia enggan untuk bersyukur kepadanya. Mohon maaf, tidak sedikit mungkin di antara kita atau orang lain seringkali mencela makanan.
Kalau memang kita tidak suka dengan makanan tersebut, yang memang hakikatnya seluruh makanan yang kita konsumsi adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita memuliakan rezeki atau makanan tersebut. Kalau memang tidak suka, tidak usah mencelaknya, cukup dihindarkan saja. Atau diberikan kepada orang lain yang suka dengannya. Nah, ini juga menjadi warning untuk kita semua tatkala kita menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu bersyukur dengan hal yang kecil? Bagaimana kita mampu bersyukur? Bagaimana kita bisa bersyukur dari hal yang besar? Yang kecil pun kita seringkali meremehkannya. Yang kelima adalah bermula hati rusak, yakni wa ma yardawna bi kismatillah, yakni orang yang tidak ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah ditanya, kapan hamba dikatakan ridho? Lalu Rabi'ah menjawab, apabila seseorang ditimpa musibah, senang sebagaimana ia senang mendapatkan kenikmatan. Artinya adalah lagi-lagi bermuara dalam hati kita masing-masing. Sesuatu yang dianggap buruk, sesuatu yang dipandang jahat, jika memang hati ini sahih, hati ini sehat, hati ini baik, maka yang buruk itu pun, yang jahat itu pun akan menjadi baik di matanya. Bahkan sebaliknya, bagi hatinya yang rusak, hatinya yang sakit, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia akan dipandang buruk olehnya. Yang terakhir adalah hati yang rusak, yakni wa yadhkinuna mautahum wa la ya'tabirun, yakni orang yang menguburkan, orang yang mengurus orang mati, yang menguburkan orang mati namun tidak mampu mengambil pelajarannya, i'tibarnya. Tentu kehidupan ini lengkap dengan dinamika, suka dan duka. Pada akhirnya duka yang paling mendalam adalah kematian. Puncak dari segala akhir kenikmatan dunia adalah kematian. Seringkali kita menemukan suara sirine ambulan di jalan, begitu kencang kita dengarkan, atau pengumuman dari masjid-masjid tentang kabar duka orang yang meninggal, atau bahkan kita langsung terjun untuk mengurus orang-orang yang meninggal sampai ia dikuburkan, sampai didoakan. Tetapi selepas itu kita serasa seolah biasa saja, tidak ada efeknya. Nah, inilah bermula dari hati yang rusak. Jika memang hati ini baik, hati ini sehat, tatkala menemukan, mendengar fenomena tentang kematian, tentu hati kita akan bersedih, iman kita akan bergejolak. Kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin serius untuk menghadapi kehidupan ini untuk bekal kematian nanti. Hadirin sidang salat zuhur yang berbahagia, harapannya semoga iman kita bertambah kuat, kemudian berupaya menerapkan nasihat dari Imam Al-Basri ini dengan cara mengamalkan ilmu yang kita punya dan senantiasa memiliki hati yang ikhlas, bersyukur terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala dan mengambil makna pelajaran dari setiap fenomena yang ada, termasuk kematian. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah agar istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal hidayah wal istiqamah wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan sama-sama kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.